sangat kuat. Ya, kekurangannya adalah ketika topi ini sering kali dicuci, dipakai berjemur, lama-kelamaan warnanya menjadi pudar. Walaupun tidak rontok catnya, tapi warna kepekatannya semakin lama semakin berkurang atau pudar ya. Dan di bagian ini dilapisi dengan busa. Kita lihat dari bagian dalam teman-teman. Nah, ini yang warnanya agak kekreman. Warna agak kekreman ini adalah busanya, jadi dia bisa melengkung dan lebih bagus ya terlihatnya seperti ini karena dia terlapisi oleh busa di dalamnya. Dan di bagian belakangnya penguncinya ini menggunakan kancing standar ya. Jadi umumnya kalau topi jala atau model tracker seperti ini dia menggunakan ini, pengait atau pengunci kancing berbahan plastik ya. Nanti ada juga yang model lain seperti besi, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kurang lebih seperti ini ya modelnya. Jadi seringkali ini kebetulan printing dan memang dasar bahannya warna putih dan ini tintanya warna biru dan kombinasi dengan merah. Untuk warna topinya sendiri ini 3 warna, satu model bisa putih, kemudian depannya ini adalah bagian depan namanya lidah topi ya, atau kalau orang-orang dulu bilang sintong ya. Kita untuk memudahkan ini namanya lidah topi, ini bagian atasnya, kemudian ini bagian belakangnya. Seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira jelas ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lanjut dengan model yang sama. Nih. Nah, ini full print teman-teman. Jadi hampir semua keseluruhannya pakai jenis printing ya. Bahannya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja warnanya hitam. Ini jalanya, bagian belakang itu jala atau jaring ya. Kemudian penguncinya juga plastik, tapi dia bedanya dia 2 lubang, jadi double ya. Ini ada lubang atas, lubang bawah. Kalau yang sebelumnya lubangnya 1 doang ya, satu dan 1 baris, ini 2 baris lubangnya. Kemungkinan ini lebih kuat ya, untuk penguncinya lebih kuat. Nah, dan di bagian lainnya semuanya sama, hanya yang membedakan di bagian depan. Dan ini bisa dari bagian lidah topi dan bagian depan topi ini bisa full print. Jadi warna dasar sebenarnya putih, kemudian kita cetak sesuai dengan keinginan, yaitu gambar yang berwarna colorful ya, full printing. Nah, ini bebas, bisa teman-teman bisa pakai foto, bisa pakai tulisan, atau pakai gambar-gambar yang kalian suka ya. Ini model printing, jadi modelnya tetap tracker, cuman dengan printing desain ya. Oke, ini udah. Nah, ini tracker sudah selesai 2. Selanjutnya kita beranjak ke model berikutnya. Biar ke sini dulu. Nah, ini adalah topi bermodel snapback ya. Jadi di kalangan anak-anak muda biasanya sering dipakai nih snapback kayak gini. Kalau teman-teman lihat kayak rapper ya, penyanyi seperti Eminem gitu ya, mereka pakai topi bermodel seperti ini. Bentuk sintongnya atau bentuk lidah topinya rata ya, lurus dia, tidak melengkung seperti yang lain. Kalau sebelumnya ini kita lihat ini melengkung ya, pada melengkungkan bagian depannya ya. Khusus untuk model snapback sendiri dia berbeda, yaitu kita lihat ini lurus atau datar ya permukaannya. Nah, dan ini di sini saya kenalkan untuk bahannya, dia menggunakan bahan terpal atau bahan kanvas terpal ya, bahasa ininya. Ini bahan terpal yang memang kalau dibilang ini lebih tebal ya dibandingkan bahan yang lain. Ya, untuk jenis bahan lain juga bisa, biasanya menggunakan bahan drill ada juga ya. Kemudian bahan kanvas, baby kanvas juga bisa, tapi kebetulan yang kali ini saya bahas di video ini adalah bahan kanvas terpal yang memang untuk gramasi atau ketebalannya dia paling tebal di antara kanvas yang lainnya. Memang sehingga bahan tersebut bisa menjadikan model topi ini kokoh terlihat ya. Nah, untuk bagian depannya, kalau tadi topi tracker yang kita review itu menggunakan busa, tapi kalau ini menggunakan kain keras. Ya, kita lihat di bagian dalam warnanya terlihat sama. Sebenarnya ini adalah kain keras yang sudah dilapis oleh bahan. Ini bahannya ya, bahannya warna merah. Ini
Sebenarnya lapisan ini adalah melapisi kain keras yang harusnya warnanya putih. Jadi supaya lebih bagus, lebih elegan terlihatnya, satu warna, satu nada, jadi dipakaikan warna merah. Jadi tidak terlihat kain kerasnya. Nah, ini yang menyebabkan ini bisa lancip seperti ini adalah kain keras ya. Selanjutnya, setelah kita bahas bahan dan bagian depan sintong atau lidah topi yang rata, di bagian sini yang unik adalah ada bagian depan menggunakan bordir ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat sendiri, ini bordir menggunakan bordir komputer, dan ini bukan sembarang bordir, tetapi adalah bordir yang kita gunakan adalah timbul. Jadi ini dikasih dasar ya, khusus pengerjaannya ini, sehingga bisa menjadikan bordir ini timbul. Kalau yang biasanya bordir umum itu tidak terlihat timbul karena bordir yang datar biasa. Nah, ini karena memang spesial khusus permintaan dari customer mau menggunakan bordir timbul, kami gunakan di dalamnya lapisan ya, lapisan bahan, sehingga menjadikan bordir ini bisa terlihat lebih detail seperti 3D ya. Nah, kalau teman-teman lihat kan ya, tuh bahan jelas ya. Ini bordir yang timbul. Jadi untuk bordir timbul itu sendiri, saya informasikan hanya bisa digunakan untuk objek tulisan yang skalanya tidak terlalu kecil, yang mungkin sedang dan besar itu bisa, dan maksimal jadi memang ada area khusus tertentu yang memang untuk bisa menggunakan bordir komputer timbul. Tapi kalau yang bordir biasa itu umum ya. Nanti kita akan bahas di model selanjutnya. Dan di bagian kepala ini namanya adanya kancing pengunci ya teman-teman. Ya, ini kancing untuk merapikan. Jadi semua topi hampir kebanyakan ada ujung ininya. Ini adalah kancingnya. Kancing untuk pengunci daripada semua bahan sehingga lebih kuat di sininya. Ya, dan di bagian belakang ini ada super micro bordir juga. Nah, ini bordir yang biasa ya teman-teman, bordir biasa, bordir standar. Ini ada bahan, maaf ya ini topinya agak kotor sedikit, kebetulan ini karena produk display sudah lama nggak dipakai, jadi belum sempat dibersihkan. Nah, ini super micro, bordirnya bordir standar, berbeda dengan bordir yang tadi yang di depan adalah bordir timbul. Ini bordir standar flat ya, tanpa timbul, sehingga kalau kita lihat di bagian lapisan dalamnya, kalau bordir ada kain kerasnya juga. Nah, ini kain keras yang melapisi bordir sehingga bahan tidak sobek atau jebol ya. Ini memudahkan untuk proses pencetakan bordirnya karena menggunakan mesin komputer. Selanjutnya di bagian belakang, kalau di topi tracker kita menggunakan kancing, tapi kalau di topi snapback kita menggunakan ini velcro ya. Velcro itu adalah bahasa lainnya perekat, sehingga ini berfungsi untuk mengendurkan atau mengencangkan ukuran kepala. Misalkan teman-teman ukuran kepalanya besar, kita atur ini ya, kita geser saja ke sini supaya bisa ukurannya sesuai dengan kepala kalian. Kalau memang ini kebesaran ukuran topinya, kita sempitkan, kita kecilkan sehingga bisa pas dipakainya nantinya ya. Oke, ini model snapback sudah. Selanjutnya kita akan bahas yang ini. Nah, dengan model yang populer ya, ini umum biasa dipakai di perkantoran, kemudian di pemerintahan ya. Ini kebetulan ada bendera Indonesianya, bacanya kumbang malam. Ini bordirnya standar, tidak timbul. Nah, saya akan bahas, saya akan review. Untuk bahannya sendiri ini menggunakan bahan, ini bahan jalames ya. Jadi dia teksturnya bolong-bolong ya, seperti ini. Nah, ini lebih kokoh ya, kelihatannya rapih bulatannya. Nah, ini dilapis dengan busa karena semuanya ya teman-teman. Kalau dilihat dari yang sebelumnya, tracker hanya bagian depannya saja yang dibusa, belakangnya tidak ada lapisan karena dia menggunakan bahan jaring. Sedangkan yang ini model jalames, dari bagian depan, kemudian samping kanan kiri dan belakang ini semua dilapis busa sehingga bentuknya jadi lebih melengkung ya. Harganya pun pasti menyesuaikan karena semua lapisan itu menggunakan teknik pemasakan yang khusus ya. Nah, di bagian dalamnya warnanya hitam sama, ini juga busa, lebih kokoh jadinya. Dari segi ketebalan bahannya sama, tapi karena dia menggunakan busa, sampai di bagian ini pun dilapis busa nih. Jadi hampir keseluruhannya dia terlapisi busa. Dari depan sini busa, ini di dalamnya ada lapisan busa, ini dan seluruhnya. Semua sama dilapisi busa satu bahan.
Nah, bagian bawahnya bahannya berbeda dengan bagian atas ya. Kita bagian bawah ini di lidah ini kita menggunakan bahan yang lebih halus, lebih lembut, sama seperti bagian dalam yang di sini. Ya, kita samakan supaya seragam. Nah, untuk bagian belakangnya seperti velcro pengunci, sama kayak yang sebelumnya snapback ya. Ini. Nah, ini snapback sama kayak snapback, velcro-nya fungsinya untuk mengencangkan atau mengendurkan ya ukuran kepala sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, ini udah selesai. Selanjutnya adalah model ini, teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat topi ini namanya topi model rimba, seperti lingkaran ya. Biasa dipakai buat jalan-jalan ke hutan, outing ini biasanya ini. Kebetulan warnanya ini army ya, tentara, model tentara. Corak-corak TNI. Nah, tapi teman-teman bisa custom juga. Biasanya bahan yang digunakan itu American Drill, bahan Verlando, Maryland, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan bahan terpal yang lebih tebal. Tapi bagusnya kalau untuk topi model rimba ini bahan yang lentur, sehingga dipakainya lebih elastis, lebih elegan, teman-teman. Ini bisa ukuran anak-anak dan juga ukuran dewasa. Topi ini dilengkapi dengan tali, sehingga ini memudahkan, sehingga ketika dipakai ini bisa mengencangkan dan tidak lepas gitu ya. Nah, ini tidak ada lapisan dan ini kebetulan modelnya tanpa bordir. Untuk polanya sendiri ini dibagi dua bagian ya. Ini jahitan ini. Nah, dan kemudian di bagian lidahnya atau sintong ini full jahitan nih. Tuh semua. Seperti itu ya. Nah, ini model topi rimba. Bisa juga dipakaikan bordir di sini atau di sablon. Nah, untuk yang satu lagi adalah yang terakhir, topi model baseball cap. Ini dia, saya akan ambil. Nah, baseball cap ini topi yang modelnya di bagian depannya agak melengkung ya. Ya, ini ini namanya topi baseball cap ya. Modelnya berbeda dengan topi tracker ataupun topi snapback. Dia menggunakan lidah yang melengkung dan di bagian depan dia melengkung menggunakan kain keras lapisannya. Tanpa bagian belakang tanpa ada pelapis, hanya bahan saja. Nah, ini dia melengkung karena dalamnya ada kain keras dan ini menggunakan bordir. Bisa juga di sablon, tapi memang sangat sulit ya karena di bagian tengah ini terdapat jahitan. Nah, jadi kalau ada jahitan begini biasanya objek yang di sini ini terputus. Kalau pakai bordir bisa menyatu. Nah, tapi kalau pakai sablonannya akan terputus dengan bagian jahitan ini. Makanya saya sarankan untuk model ini menggunakan bordir ya. Untuk yang tracker tadi bisa menggunakan sablon ya atau printing. Selanjutnya di bagian dalamnya nih kelihatan ini putih adalah kain kerasnya dan ini lapisan bordirnya seperti ini ya. Nah, dan ini yang terakhir ya, ini adalah topi sama kayak yang tadi modelnya, yaitu model baseball cap, tapi ini colorful, model custom menggunakan bordir juga. Nah, ini bordirnya warna-warni dengan maksimal 7 warna ya. Dan warna bordirnya maksudnya, untuk bahannya ini terdapat dari 3 warna, kuning, merah, dan biru. Nah, topi anak-anak ini teman-teman pasti sering lihat ini. Kalau di jalan ada anak-anak kecil yang pakai topi seperti ini, berarti ini adalah kursusan Bimba AYO ya teman-teman. Nah, ini model dan ukuran untuk anak-anak, dewasa juga ada untuk pengajarnya biasanya. Di bagian depannya dia menggunakan lapisan, yaitu lapisan kain keras bukan busa. Bahannya ini menggunakan bahan yang halus, ini bahan rapel ya, sehingga memang dipakainya lebih nyaman dan lebih lentur. Bagian belakang pun menggunakan velcro dan juga bordir standar nama unit atau biasanya polos seperti itu ya. Di atas ada kancing warna kuning. Oke, demikian ya. Ya, kiranya demikian ya video review kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi mudah-mudahan ngerti dengan penjelasan yang saya sampaikan. Ya, jangan lupa untuk terus dukung channel Kirstak dengan cara like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.